moderator yang telah memberikan kesempatan kami untuk membawakan sebuah materi yang sangat menarik pada hari ini, yaitu tentang dinamika politik nasional dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Saya sedikit mau mengajak kawan-kawan semua, kira-kira dari kawan-kawan semua yang kaum muda hari ini yang datang di sini, ada nggak sih yang mengerti arti yang dinamika politik ini? Barangkali ada kawan-kawan sedikit yang tahu apa artinya si dinamika politik ini. Silakan. Ada nggak yang tahu dari kawan-kawan kaum muda hari ini yang tahu tentang dinamika politik? Ada? Oke, silakan. Bagaimana kemudian setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini ternyata banyak program-program yang tidak berjalan, lalu kemudian banyak sekali segala kejadian-kejadian yang mungkin bisa dikategorikan adalah merugikan masyarakat kecil seperti pagar laut, SLPG 3 kg, lalu kemudian adalah bagaimana banyak program-program dari 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran yang tidak berjalan. Terima kasih. Baik, luar biasa dari Bung Immanuel ya. Bung Immanuel menjelaskan secara rinci bagaimana dinamika politik kita saat ini. Masih ada dari kawan-kawan yang mau menyampaikan apa artinya dinamika politik? Kalau masih ada dikasih kesempatan 1-2 orang lagi kalau misalnya masih ada. Nggak ada? Baik, tidak jadi masalah kalau nggak ada. Justru itu kita membahas hari ini karena kita kurang paham artinya dinamika politik. Makanya kita mencoba mengulik apa sih sebenarnya dinamika politik itu. Baik, sebagai pengantar pertama, dinamika politik ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Dinamik yang artinya kekuatan. Tapi terlepas dari situ dia diperjelaskan lebih jauh lagi bahwa dinamika politik ini sebenarnya adalah suatu kekuatan yang mengikuti atau berubah gaya tergantung situasi dan kondisi. Contohnya seperti yang disampaikan Bung Immanuel tadi, kondisi politik kita saat ini. Jadi dia itu tidak monoton di situ saja, tetapi dia berjalan mengikuti apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satu contoh dinamika politik kita, pemilu 2024. Banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadirkan untuk kemudian menggait suara-suara masyarakat. Ada yang lahir dari dinamika politik yang terjadi di masyarakat soal isu-isu anak abah segala macam. Ini kan soal dinamika politik untuk menarik kelompok-kelompok tertentu untuk masuk di barisan-barisan mereka. Kurang lebih begitulah istilah dari dinamika politik ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah dengan dinamika politik yang seperti itu, apa hubungannya sama anak muda? Apa kaitannya peran mahasiswa di situ? Kenapa pemuda harus dibutuhkan dalam dinamika politik? Kan begitu, bukannya sudah ada pemerintah, dari pemerintah pusat sampai desa pun sudah ada. Apa yang pemuda harus ikut mengambil langkah atau berikut campur dalam dinamika politik? Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, bahwa Soekarno pernah mengatakan, berikan saya 10 pemuda, niscaya saya akan mengguncangkan dunia. Coba bayangkan, dia cuma butuh 10 pemuda, tapi dia bisa mengguncangkan dunia. Coba sekarang kita beranalogi ya, sekarang kaum muda sekarang di sini udah berapa tuh? Kalau sekarang di sini kita bisa perkirakan ada 200-300 orang, bukan dunia lagi yang kita goncangkan mungkin ya. Jadi disitulah kita paham bahwa seberapa penting pemuda itu di dalam berpolitikan, seberapa penting sih anak muda itu di dalam sebuah negara. Kenapa anak muda sangat penting? Karena pemikiran anak muda itu sangat baru, fresh, sehingga hadir sebagai agen-agen perubahan di dalam masyarakat. Tapi kembali lagi, ada juga anak muda yang acuh tak acuh soal politik. Sementara karena kebanyakan isu-isu sekarang dilemparkan kepada masyarakat, saya tidak mau masuk di dalam politik. Politik itu busuk, politik itu buruk. Nah, hal ini yang kemudian muncul di pikiran kita, dan sehingga kita kaum muda merasa, ya udahlah, kalau begitu saya nggak mau masuk politik. Sementara ini pembunuhan atau pengalihan isu tidak peduli terhadap politik. Apa yang terjadi kalau kaum muda tidak peduli dengan politik? Korupsi semakin merajalela, kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga yang dirugikan kita sebagai masyarakat. Pemerintah mah enak-enak saja, dia tetap dapat tunjangan dari pemerintah segala macam.
Makanya hari ini kita mau menyadarkan kawan-kawan semua bahwa harus terjun di dalam politik. Mau tidak mau kita harus mengawasi kebijakan pemerintah, karena kita yang akan menggantikan mereka 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kalau kita nggak belajar dari sekarang, siapa nanti yang mengisi bangku-bangku kosong ini? Makanya kita perlu mengevaluasi diri kita perlu membuka wawasan berpikir kita, karena kita mempunyai tugas besar mewujudkan Indonesia Emas 2024 ini. Boleh slide selanjutnya. Baik. Sekarang mungkin kawan-kawan semua sudah mengetahui apa sih isu-isu politik yang saat ini. Salah satu kemarin yang barusan kita lewati itu soal pemilu dan demokrasi. Terkadang kita meneriaki sekarang, kita ini nggak punya hak berdemokrasi. Kita mengkritisi saja sudah dibungkam, kita mengkritisi satu saja sudah dibungkam. Nah, disinilah kemudian kita punya hak untuk kemudian menyampaikan apa sih yang menjadi aspirasi kita. Terkadang kita hanya bersuara saja tanpa landasan yang kuat. Mahasiswa saja ini hanya bisa mengkritisi tanpa mengkaji terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dia sampaikan. Akhirnya apa? Kita hanya bersuara saja. Kemudian di saat ada pemerintah yang mengganggu suara kita itu, kita mengatakan otoriter, pembungkaman. Sementara kita tidak paham bahwa yang kita sampaikan itu hanya sekedar menyampaikan saja tanpa kita kaji terlebih dahulu apa sih dampaknya kepada masyarakat. Kita bersuara ini demi masyarakat, bukan untuk demi kepentingan diri dan atau kelompok. Nah, sehingga hal ini yang kemudian kita sekarang ini berdalami. Pemilu tahun-tahun berikutnya yang mengisinya adalah kita-kita semua. Mungkin saja ada di antara kita yang jadi presiden suatu saat, tidak ada yang tahu. Gubernur, kepala desa, kebebasan kita sebagai individu dijamin oleh undang-undang. Tetapi terlepas dari situ, untuk mengisi bangku-bangku itu, seperti yang saya sudah katakan tadi, perlu persiapan mulai dari dini, perlu persiapan mulai dari sekarang. Contoh seperti koordinator pusat kita mencoba melatih diri dia untuk kemudian membuat suatu organisasi dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat. Nah, inilah contoh kaum pemuda yang progresif. Tapi terlepas dari situ, saya tidak mungkin meragukan kawan-kawan tersebut. Mungkin kawan-kawan tersebut juga pasti sudah melakukan dialektika atau berdiskusi kepada masyarakat, atau bahkan sudah melakukan hal-hal yang lebih besar kepada masyarakat. Stabilitas politik. Stabilitas politik itu adalah keadaan di saat stabilitas politik kita itu tenang, santai. Tapi terkadang stabilitas politik kita ini diganggu oleh keadaan-keadaan yang polarisasi politik dan disinformasi. Polarisasi politik ini sangat berbahaya kawan-kawan semua kalau kita tidak memahami atau mengerti apa sih dan seperti si polarisasi politik itu. Nah, polarisasi politik itu adalah keadaan di mana kita diarahkan untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon tanpa kemudian mempertimbangkan apa sih sebenarnya keunggulan satu calon ini, apa sih keunggulan satu calon. Nah, dengan adanya polarisasi kita diarahkan di situ untuk kemudian mengolok-olok satu pasangan calon, mengolok-olok pasangan lain hanya untuk mengunggulkan pasangan kita. Itulah yang dimaksud polarisasi. Dan itu saya mau katakan kepada kawan-kawan muda semua yang ada di sini, itu salah. Yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum muda adalah berpikir luas. Siapapun orangnya, siapapun kalangannya, berasal dari mana, dia punya hak yang sama. Kita menentukan pemimpin itu berdasarkan kualitas. Dia bisa nggak sih membawa aspirasi saya 5 tahun ke depan? Nah, terkadang polarisasi politik itu hak kita sebagai masyarakat untuk menentukan pemimpin kita dipengaruhi oleh duit. Namanya sekarang ini politik uang. Kebanyakan masyarakat datang ke TPS kalau dikasih duit. Jadi apa? Bisa dia menentukan pemimpin lagi bukan berdasarkan kualitas pemimpinnya, tetapi berdasarkan seberapa besar bayarannya. Nah, orang-orang yang menerima sokongan ini 5 tahun ke depan akan menjadi calon-calon korupsi. Karena kenapa? Dia sudah melatih dirinya untuk menerima hal-hal yang seharusnya tidak dia terima. Makanya saya mau tekankan kepada kawan-kawan semua kaum muda yang hadir hari ini.
Jangan pernah mencoba membiasakan menerima apapun dalam bentuknya yang sekiranya itu mengganggu politik dan hak saudara semua. Contohnya misalnya ada kawan saudara yang mengajak contoh, ayolah datang ke seminar, tiba-tiba ditanya ada duitnya enggak? Bukan fokusnya kepada materinya, ilmunya, tapi yang ditanyakan ada duitnya enggak? Itu sudah salah. Artinya apa? Ke depan orang-orang ini calon-calon yang akan mengisi bangku-bangku istilah sekarang pejabat tikus lah istilahnya begitu, kasar-kasarnya begitu. Karena fokusnya tadi itu bukan kepada masyarakat, bukan bagaimana dia memberikan didikan politik kepada masyarakat, tapi seberapa besar bayaran yang dia terima, baru dia tergiur untuk datang. Makanya nanti kalau di acara ini, banyak saja yang penting dapat ilmunya. Kalau ada yang mau memberikan apa-apa tolong saya, terima kasih. Yang penting saya dapat ilmu itu sudah lebih dari cukup kawan-kawan. Baik, seterusnya soal kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini sangat penting bagi kehidupan kita sebagai masyarakat. Salah satu isu yang kebijakan pemerintah yang baru ini terjadi adalah soal LPG ya. Di mana pemerintah mengatakan bahwa gas LPG ini sudah disubsidi. Sekarang sebenarnya harganya itu cuma 13.000, tapi beredar di masyarakat 20 lebih. Sehingga ini pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk kemudian gas LPG ini tidak disebarkan luas lagi kepada pedagang-pedagang kaki lima. Yang terjadi apa? Masyarakat kesusahan untuk mendapatkan gas LPG. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, kebijakan pemerintah untuk kemudian mengevaluasi gas LPG ini adalah kebaikan untuk masyarakat, supaya masyarakat tidak membayar begitu besar. Tetapi terkadang juga kebijakan itu tidak melihat situasi sosial masyarakat. Artinya apa? Kebijakan yang baik tadi, tapi bertentangan terhadap masyarakat. Nah, itu yang kemudian kita juga jaga sebagai mahasiswa atau kaum muda hari ini. Bagaimana kebijakan pemerintah itu kita kawal, kita kaji bersama. Contohnya ini masalah soal gas LPG. Apa solusi yang bisa kita tawarkan sebagai kaum muda hari ini? Sekarang pemerintah dengan masyarakat, di mana pemerintah memberikan kebijakan baru yang seharusnya itu berdampak positif kepada masyarakat, tetapi masyarakat menolak. Karena ini kesusahan untuk mendapatkan apa kira-kira solusi dari kaum muda yang bisa kalian berikan sehingga masyarakat dapat terbantu dan kita juga menjadi kaki tangan dari pemerintah untuk menyampaikan kebijakan yang baik. Hari ini masyarakat kita atau kaum muda kita diam saja. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan solusi di dalam situ. Nah, ini yang perlu kita ingatkan lagi. Berapa kali saya sudah bilang, kita ingatkan kembali bahwa kita harus berperan penting dalam proses politik kita, mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Terkadang juga kebijakan-kebijakan pemerintah itu menjadi tombak bagi masyarakat, menjadi hantu bagi masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah yang kemudian menghantui masyarakat. Maka bagaimana cara kita untuk kemudian melawan itu? Apakah kita tunggu orang tua kita yang turun? Tidak. Itulah agenda dari kaum muda itu. Menjadi penyambung lidah rakyat, istilahnya kata Bung Karno. Apa kira-kira hal yang kita lakukan kalau sekiranya ada pemerintah yang sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya demi kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya? Salah satu gerakan yang kita bisa lakukan adalah gerakan mahasiswa atau bahasa umumnya demonstrasi lah begitu. Kita melakukan demonstrasi untuk kemudian sebenarnya mengkritisi kebijakan pemerintah. Tetapi terkadang kita melakukan demonstrasi hari ini tanpa kajian, tanpa mencari tahu dulu apa sih sebenarnya masalah ininya, bagaimana sih sebenarnya jalan keluarnya. Tapi terkadang kita hanya datang untuk berbondong-bondong saja menyuarakan, ikut berbareng-bareng demonstrasi, sehingga apa yang terjadi? Ya selesai demonstrasi, kebijakan tetap berjalan. Karena itu tadi, kajian kita masih kurang soal apa yang sedang mau kita bahas. Jadi, isu-isu strategis mulai hari ini, kawan-kawan kaum muda, saya mau mengajak kita semua untuk mengawasi. Kenapa perlu saat kita mengawasi? Karena jika kita tidak mengawasi, maka kesewenangan pemerintah untuk menjalankan posisinya sebagai pemerintah tidak lagi condong kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Maka yang rugi siapa lagi? Kita sebagai kaum muda. Makanya itu perlu kita menjaga dan ikut serta dalam mengawasi isu-isu strategis di dalam perpolitikan Indonesia saat ini.
Slide selanjutnya. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi ini, sekarang kita masuk pada strategi mahasiswa dalam menyikapi pemerintah. Bagaimana ya cara kita menyikapi kebijakan pemerintah? Ada orang menyikapi kebijakan pemerintah saat ini bisa melalui medsos, bisa juga melalui advokasi, berbagai macam yang bisa kita sebenarnya untuk mengawasi dan menyikapi kebijakan pemerintah. Tetapi kembali lagi, kita mau nggak sih aktif untuk kemudian ikut terlibat dalam proses seperti itu? Tapi terkadang juga kita ikut dalam serta, tapi melanggar aturan-aturan yang ada. Contohnya salah satu demonstrasi itu bagus, ikut proses demonstrasi. Terus, untuk kemudian mengkaji kebijakan pemerintah yang salah, tapi salahnya di mana? Anarkis, merusak fasilitas umum, mengganggu kenyamanan umum. Nah, hal ini yang bertentangan dengan yang namanya demokrasi. Strategi mengawasi tidak seperti itu yang diharapkan. Strategi mengawasi yang diharapkan Bung Karno tidak seperti itu. Kalau kebijakan-kebijakan pemerintah sekiranya tidak sesuai dengan keinginan rakyat, kita bisa melakukan advokasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang apa sih sebenarnya dampak dari kebijakan tersebut. Kira-kira apa yang diakibatkan dengan terciptanya kebijakan tersebut. Makanya kita hadir hari ini untuk kemudian bisa bersama-sama mengawasi kebijakan pemerintah Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan secara efisien dan efektif. Tetapi terlepas dari situ kita perlu selalu berkomunikasi, mengkaji apa yang terjadi di Republik ini saat ini. Begitu kawan. Terus